Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6554 menggunakan kehidupan Zhao Feng untuk Feng Ling. Di dalam dunia formasi, ekspresi setiap orang sangat rumit. Tindakan Chu Feng dapat digambarkan sebagai membunuh seseorang dan menghancurkan semangat mereka. Hal itu akan membuat mereka meragukan loyalitas faksi mereka masing-masing. Chu Feng adalah anak yang sangat nakal. Dia sengaja menunjukkan jati dirinya kepadamu, mencoba mengendalikan orang-orangmu. Ini jelas merupakan penghinaan yang disengaja terhadapmu. Di dalam dunia susunan tersebut, hal pertama yang memecah keheningan adalah suara iblis tua. Namun, hanya Jie Tianran yang bisa mendengar kata-katanya. Tuan-tuan, mari kita periksa kembali. Apakah kamu benar-benar mau atau hanya mencoba menipuku? Jika kau berani mempermainkanku, aku jamin kau akan menyesalinya. Chu Feng membenarkan lagi. Chu Feng, seandainya itu orang lain, kami tentu tidak akan membantumu. Tapi Zhao Feng memang pantas mati. Seorang tetua dari sekte penjara melangkah maju dan berbicara, benar, Zhao Feng memang pantas mati. Kami membantu Anda mengaktifkan formasi tersebut, yang juga merupakan cara bagi sekte penjara kami untuk menghukumnya. Segera setelah itu, banyak anggota sekte penjara menyuarakan sentimen serupa, langsung menyalahkan Zhao Feng. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Mengapa aku harus mati? Maksudmu sebenarnya apa? Apakah kau benar-benar begitu takut mati sehingga ingin membantu Chu Feng, orang asing, untuk menghadapiku? Dasar kalian para pengecut, apa kalian pikir kalian telah memenuhi harapan sekte penjara terhadap kalian? Jika ayah baptisku tahu apa yang telah kau lakukan, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Zhao Feng sangat gugup, meskipun dia tahu Chu Feng tidak akan membiarkannya pergi. Dia masih menyimpan secercah harapan karena dia tahu ayah baptisnya sangat berpengaruh. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng akan meminta orang-orang dari sekte penjara untuk membantunya mengaktifkan formasi tersebut, sehingga dia akan mati di tangan orang-orang dari sekte penjara. Dia bahkan lebih terkejut bahwa Chu Feng akan menggunakan beberapa trik. Orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam dan sekte penjaranya semuanya setuju. Diamlah, apa hakmu untuk berbicara kepada kami? Seandainya bukan karena saran Anda untuk menggunakan kekayaan alam yang langka ini untuk budidaya. Jika kau tidak mengambil Feng Ling itu, apakah Chu Feng akan datang ke sini? Bagaimana mungkin Chu Feng bisa mengendalikan artefak suci sekte penjaraku? Semua ini karena kamu. Kaulah sumber segala kejahatan. Kaulah pendosa dari sekte penjara. Zhao Feng, dengarkan baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada artefak suci itu, bahkan jika Chu Feng tidak membunuhmu, apakah menurutmu para pejabat terhormat akan membiarkanmu lolos begitu saja? Dosa-dosamu tak terampuni, dipimpin oleh lelaki tua itu. Para anggota sekte penjara semuanya menegur Zhao Feng. Kamu bicara omong kosong? Zhao Feng tentu saja mencoba membantah mereka, tetapi dia tidak bisa menang melawan kerumunan ketika kalah jumlah. Saat ini, Chu Feng tidak memperhatikan perselisihan internal di antara anggota sekte penjara. Sebaliknya, dia hanya mengibaskan lengan bajunya. Sebuah cetak biru untuk susunan, yang dibentuk dari kekuatan sebuah penghalang, naik ke langit lalu terbentang. Susun formasi sesuai dengan itu, Chu Feng menatap para spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci Tujuh Alam. Setelah menyaksikan kemampuan Chu Feng, para spiritualis roh dunia naga langit ini merasa takut bahwa dia akan membunuh mereka begitu saja. Oleh karena itu, kita tidak boleh lalai.
mereka buru-buru mengaktifkan formasi sesuai dengan diagram Chu Feng. Ingat, mataku melihat lebih baik daripada matamu. Jika kau berani mengubah formasi saya tanpa izin, maka bersiaplah untuk mati, Chu Feng mengingatkannya lagi. Spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci Tujuh Alam tidak mengatakan apapun. Namun, mereka semua dengan patuh mengikuti formasi yang telah disusun oleh Chu Feng. Harus diakui bahwa meskipun para spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci Tujuh Alam ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran. Namun, penggunaan teknik penghalang mereka cukup terampil dan kerjasama tim mereka sangat baik, terutama ketika Chu Feng memberi mereka diagram formasi yang jelas dan ringkas, eksekusi mereka sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Istana Suci Tujuh Alam tidak sepenuhnya tanpa kelebihan. Ia memang memiliki beberapa kekuatan yang melekat. Di dalam dunia formasi, saat mengaktifkan formasi, Jie Tianran mengamati situasi di pihak Chu Feng. Mungkin karena saya agak terburu-buru, atau mungkin karena memang kegiatan itu cukup melelahkan. Meskipun Jie Tianran masih tampak serius, wajahnya tampak berkeringat deras, formasi ini jelas sangat kompleks. Namun penjelasannya menyajikan kompleksitas tersebut dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Itulah keahlian sejati, Jie Tianran, kau benar-benar harus mengakuinya, bahwa pemahaman cucumu tentang teknik pertahanan jauh lebih unggul daripada Jie Tian, suara monster tua itu terdengar. Jie Tianran tetap diam, terus mengaktifkan formasi sepenuhnya. Monster tua itu bisa tahu bahwa diagram susunan tersebut tidak sederhana. Dia pun tentu bisa melihatnya. Semakin canggih metode Chu Feng, semakin tidak senang pula Jie Tianran. Tak lama kemudian, di alam fana yang ditelan oleh lautan bunga merah tua, cahaya menyilaukan muncul dari tanah. Susunan pertahanan yang dibangun di sekitar Zhao Feng oleh para spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci Tujuh Alam kini telah lengkap. Mari kita mulai. Tatapan Chu Feng menyapu orang-orang dari sekte penjara. Melihat ini, para anggota sekte penjara melangkah ke titik-titik susunan di sekitarnya satu persatu. Mereka mulai berkoordinasi dengan spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci Tujuh Alam untuk mengaktifkan formasi tersebut, dan dalam sekejap, kekuatan dahsyat formasi itu berubah menjadi beberapa pancaran cahaya yang menembus tubuh Zhao Feng. Teriakan Zhao Feng pun terdengar, mungkin itu karena mereka takut dihukum oleh Chu Feng. Ada kemungkinan juga bahwa adu mulut mereka sebelumnya dengan Zhao Feng telah memicu kemarahan di antara anggota sekte penjara ini. Pada saat itu, mereka mengaktifkan formasi tanpa menahan diri sama sekali, benar-benar melepaskan kekuatan penuh mereka. Tak lama kemudian, para prajurit penjara yang telah dibebaskan Zhao Feng di bawah aktivasi formasi juga berubah menjadi kobaran api merah darah dan kembali ke tubuhnya. Namun, setelah kekuatan itu kembali ke tubuhnya, jeritan Zhao Feng menjadi semakin memilukan. Melihat ini, Chu Feng, sambil membawa Feng Ling, juga melangkah ke tengah formasi, ke satu-satunya titik kunci formasi tersebut. Meskipun formasi ini diaktifkan oleh spiritualis roh dunia naga langit dan ahli sekte penjara, namun kekuasaan sesungguhnya masih berada di tangan Chu Feng sendiri. Saat Chu Feng membuat segel tangan, dia langsung menunjuk ke arah Zhao Feng. Zhao Feng, yang tadinya menatap dengan mata terbelalak, meringis, dan meraung ke langit, tiba-tiba membeku dan tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Namun pada saat itu, seluruh sikap dan auranya berubah. Dalam sekejap, dia seperti orang mati. Meskipun masih memiliki secercah tanda kehidupan, tubuhnya sangat lemah dan tampak seperti mayat jika dilihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama,
Dua kekuatan yang terlihat muncul dari dantian Zhao Feng. Salah satu kekuatan itu sangat berbeda dari aura Zhao Feng. Kekuatan itu sangat murni dan tanpa celah. Karena itulah kekuatan garis keturunan yang dimiliki oleh Feng Ling tersebut. Namun, hal ini berbeda dari kekuatan asli Feng Ling. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan itu menjadi semakin kuat dan terus meningkat. Alasannya adalah karena adanya kekuatan lain. Kekuatan itu berwarna merah darah, menyeramkan dan menakutkan. Itu adalah kekuatan yang telah menyatu dengan garis keturunan dan kultivasi Zhao Feng. Namun, kekuatan ini, seperti sumber daya, saat ini sedang digunakan dan dimurnikan. Melalui proses penguatan kekuatan inilah kekuatan garis keturunan Feng Ling secara bertahap meningkat. Inilah juga alasan mengapa Chu Feng mengambil risiko meminta orang-orang ini membantunya menyusun formasi tersebut. Jika saya bertindak sendiri, saya bisa menyelamatkan Feng Ling itu. Namun, jika dia bisa membuat orang-orang ini bertindak bersama, Chu Feng akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih baik. Bahkan ada kemungkinan kekuatan Feng Ling tersebut dapat ditingkatkan. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.